Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi umur, kesehatan, terutama iman, sehingga kita masih diberikan kekuatan, kesehatan memasuki daripada bulan suci Ramadan yang pada subuh hari ini telah masuk pada hari ke-16. Artinya apa jemaah sekalian? Biasanya kalau sudah melewati pertengahan itu sudah mulai menurun, ya. Ibaratnya kalau ada tamu sudah berkemas-kemas, ya, mau meninggalkan kita. Jadi pada tahap ini jemaah sekalian, mari kita untuk selalu berhati-hati, jangan sampai, ya, nilai-nilai amalia Ramadan kita di awal-awal Ramadan melayang, kan hanya sesuatu hal yang kita sudah menjadi kebiasaan, sehingga hal-hal itu membuat kita kurang memperhatikan lagi keutamaan-keutamaan bulan suci Ramadan, terutama di akhir-akhir bulan suci Ramadan ini yang sangat-sangat luar biasa nilainya. Kemudian salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sosok manusia yang begitu mencintai umatnya, melebihi cintanya kedua orang tua kepada anaknya. Olehnya itu banyaklah kita bersalawat kepada beliau, karena sungguh yang paling dekat dengannya di yaumil akhir nanti adalah orang yang atau umatnya yang paling banyak bersalawat kepadanya. Hadirin dan hadiratnya masuk yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya pada subuh ke-16 ini adalah giliran guru kita, ya, Bapak Haji Hamzah Kibadran, tapi berhubung biasanya waktunya Ahad biasa membawakan pengajian, tapi karena ternyata full jadwal beliau, jadi saya minta izin untuk mengisi kultum subuh yang ke-16 ini. Sebagaimana yang sering saya sampaikan, bahwa kehidupan itu adalah kumpulan aktivitas yang kita, ya, kerjakan secara berulang-ulang. Ya, tidak ada satupun aktivitas kita di dunia ini yang tidak kita, ya, lakukan dengan berulang-ulang. Mulai dari bangun tidur sampai kita kembali ke tempat tidur, begitu lagi besok. Ya. Buat apa kita diberikan rutinitas demikian jemaah sekalian? Buat apa kita lakukan hal itu dengan berulang-ulang? Agar supaya kita mendapat pelajaran. Ya. Oh, kalau ini yang saya kerja, hasilnya ini, manfaatnya ini, dampaknya ini. Kalau ini yang saya kerja, dia bisa merusak saya, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Akan hanya dengan puasa ini jemaah sekalian. Tahun lalu kita sudah melakukan puasa bulan suci Ramadan. Tahun ini kita laksanakan lagi, kita ulangi lagi. Karena barangkali nilai takwa yang telah kita dapatkan di bulan suci Ramadan lalu tergerus dengan kelalaian kita,
tergerus dengan maksiat-maksiat atau dosa-dosa yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Ya, hawa nafsu yang ada dalam diri kita ini tidak pernah berhenti juga untuk mau diikuti. Maka di dalam surah Al-Jathiyah ayat ke-23 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afara'aita man ittakhadahu hawahu wa akhahu khawah." Ya. Maka tidakkah kalian melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya? Jadi ada juga manusia itu yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Jadi apa maksudnya ayat ini jemaah sekalian? Ketaatan seorang hamba seharusnya hanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak selainnya. Ya. Tapi kenyataan yang terjadi sering kita alami itu sendiri, terkadang hawa nafsu ini kita jadikan sebagai Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan apa? Dengan mengikuti segala keinginannya. Ya. Karena keinginan itu adalah bukan kebutuhan. Ya. Contoh terkecil saja jemaah sekalian, kalau kita jalan-jalan ke mall, ya, sebenarnya kita tidak butuhkan itu barang-barang, ya. Tapi karena ada hawa nafsu yang mendorong kita, maka kita akan membeli itu. Coba kita sekali-kali buka itu, kita punya pakaian di lemari, berapa jumlahnya itu? Tidak dipakai semua itu. Jangan sampai mati pakai baru kita serahkan, sedekahkan sama orang. Ya. Jadi kalau sudah tidak dipakai, kalau mau beli yang baru, serahkan yang lama. Begitulah seharusnya. Ya, saya tidak singgung ibu-ibu, tapi kalau tersinggung, ya alhamdulillah. Ya. Inilah jamaah sekalian, mengapa di dalam puasa ini jamaah sekalian yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala hanya orang beriman. Ya. Bukan orang yang berakal atau bukan manusia, hayya ayuhan nas. Ya, karena kalau masih kedudukan ya manusia kita itu masih rentan sekali kita dikuasai oleh hawa nafsunya. Maka yang dipanggil adalah iman. Kalau iman itu dia tidak peduli, saya tidak makan. Kalau dia perintah Allah Subhanahu wa taala, maka iman ini pasti akan mengikutinya. Maka yang dipanggil adalah iman. Tapi kalau manusianya dipanggil, deh, bisanya itu tidak makan pagi, ya. Kebiasaan makan sarapan, ya. Kebiasaan makan siang, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi karena iman yang dipanggil, maka satu kata kunci, sami'na wa ata'na. Olehnya itu jemaah sekalian, seharusnya puasa yang kita lakoni ini sudah yang berpuluh tahun lamanya itu sudah senior sekali ini seharusnya ya kita lakukan puasa ini. Seperti yang saya biasa katakan, seharusnya sudah kelas profesor nih. Bukan puluhan tahun kita puasa. Artinya apa? Puasanya kita tidak seperti dulu-dulunya lagi, seperti waktu kita masih kecil. Hanya sekedar menahan lapar dan haus. Ya, jangan sampai kita seperti mahasiswa kerjanya cuma nyontek, ya, sehingga tidak menghasilkan kualitas pada dirinya. Sama hanya kita kalau puasanya hanya nyontek, karena orang puasa kita juga puasa. Nah, maka inilah yang sekedar mendapatkan, kata Nabi, lapar dan haus. Dia tidak mendapatkan apa-apa dalam puasanya. Nah, coba bandingkan dengan orang biasa dengan profesor kalau ngomong, ya beda lah. Ya, seharusnya orang yang sudah berpuasa sudah berpuluh-puluh tahun lamanya sudah beda lagi, sudah beda. Hasil yang didapatkan dari puasanya itu sudah tidak seperti orang kebanyakan. Seharusnya, karena sudah puluhan tahun kita lakukan ini puasa. Seharusnya kita sudah mampu mengendalikan diri kita. Bicaranya kita bukan lagi bicara yang ya, ketika berbicara menjadikan ya, hati orang lain menjadi sakit karena terlalu tajam barangkali kita punya bicara. Tindakan kita ya sudah mampu kita betul-betul mengendalikan hawa nafsu kita ini. Karena kenapa? Sudah senior nih, sudah di luar kepala nih sebenarnya ini puasa ini.
Ya, tapi namanya manusia biasa jemaah sekalian. Makanya perbanyak doa jemaah sekalian, perbanyak doa, karena kita sadar bahwa kita ini hanya seorang hamba yang tidak pernah lepas daripada tipu daya setan. Kita telah diwanti-wanti, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah, ya. Hai orang-orang yang beriman, iman lagi yang dipanggil, masuklah ke dalam Islam secara kafah, totalitas, ya. Karena segala sesuatu yang tidak totalitas tidak bagus jemaah sekalian. Makan saja kalau sampai di tenggorokan, apa enaknya? Harus total, masuk sampai baru enak. Kalau cuma sepotong-sepotong tidak bagus. Ya. Apapun aktivitas kita kalau cuma sepotong-sepotong, ya. Kita kerja barangkali pintu atau mencat rumah kita cuma sepotong, tidak total, tidak bagus. Apatah lagi dengan Islam ini jemaah sekalian, kalau kita tidak memasukinya secara kafah, maka tidak akan bagus hasilnya. Olehnya itu jemaah sekalian, momentum bulan suci Ramadan ini kita betul-betul jadikan sarana pembelajaran kembali, membina nafsu kita, ya, hawa nafsu kita, mendidik kita punya nafsu supaya dia tidak liar. Karena sungguhnya liarnya hawa nafsu kita itu melebihi binatang. Kalau kita mau jujur, liar kita punya akal ini. Kalau bukan dengan iman, ya, seandainya bukan karena iman jemaah sekalian, apa yang saja kita mau ngomong itu ngomong saja seenaknya, ya, apa yang kita melakukan. Tapi karena ada agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW mendidik kita bagaimana kita berbicara dengan baik, ya, bertindak dengan baik, dan seterusnya dan seterusnya. Olehnya itu kenapa puasa ini menghasilkan takwa, ya, karena betul-betul pada puasa inilah salah satu amalan rahasia yang diberikan kepada umat daripada Rasulullah SAW ini, sehingga tidak ada yang tahu bahwa kita puasa terkecuali kita saja dengan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan itu adalah sangat-sangat buruk, ya. Dia punya akibat di dalam kehidupan kita, karena tidak ada satu pun endingnya itu bagus. Selalunya berbuah penyesalan. Tidak ada hawa nafsu yang endingnya bagus. Sebuah, ya, menghasilkan penyesalan ketika kita memperturutkan. Kentara itu jemaah sekalian, bagaimana caranya kita, karena kita kan selalu mengatakan ini kata hatiku. Nah, ini hati-hati. Terkadang kata hawa nafsu, perintah hawa nafsu dibilang kata hati kita, maka perlu diilmui, ini bisikan. Ya, kentara kalau hawa nafsu itu ada dua ciri khasnya hawa nafsu jemaah sekalian yang kita harus betul-betul pahami. Kalau dia mau terburu-buru, tapi kalau dia yang diperintah tunda-tunda, itu ciri khas hawa nafsu. Ini harus dihafal di luar kepala ini, ya, sifatnya hawa nafsu. Jadi kalau dia yang ingin berkehendak, maka dia mesti dituruti, terburu-buru. Kalau seandainya bilang detik ini masih ada di bawahnya detik, saking tidak maunya itu kehilangan momennya itu hawa nafsu. Tapi kalau dia yang diperintah, masya Allah, nanti selalu ditunda-tunda. Itulah ciri khas hawa nafsu yang harus betul-betul kita hafal. Makanya Syekh Junaid Al-Baghdadi pernah mengatakan, hati-hatilah atas perintah hawa nafsumu, sekalipun dia mengajak kamu pada kebenaran. Nah, sekali lagi saya katakan, ya, walaupun kebaikan, kalau dasarnya hawa nafsu, maka intinya itu selalu biasa penyesalan. Sekalipun beramal jamaah sekalian, janganlah kita beramal dengan hawa nafsu. Karena dikehendaki Allah Subhanahu wa taala bukan banyaknya, tapi kualitasnya. Kita juga diwanti-wanti dalam Al-Qur'an, ya, wattaqullaha manistata'tum, ya, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu, yang berlebih-lebihan dalam beramal, ya, bukan banyaknya tapi kualitasnya. Ibaratnya kita dikasih ikan banyak sekali tapi bonogi, ya, yang satunya lagi cuma satu aja tapi ikan besar segar, mana kita pilih? Ya, tentu yang segar kita pilih. Apatah lagi Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan menerima sesuatu amalan yang tidak berkualitas. Dia tidak mau menerima suatu amalan kalau bukan landasannya iman. Tapi kalau landasannya hawa nafsu, dia akan tolak.
Karena kenapa? Di dalam amalan yang teriring dengan hawa nafsu tidak ada pengenalan ya di dalam penyembahannya. Hanya sekedar ya terlihat riya di hadapan orang-orang bahwa dia kuat beribadah. Ikhwan muslimin jamaah subuh yang sangat berbahagia. Sekali lagi mari jemaah sekalian di pertengahan bulan suci Ramadan ini sekali-kali kita ya mentadabburi itu bulan suci Ramadan, berinteraksi dengan nilai-nilai yang terkandung dalam bulan suci Ramadan ya, masuk di dalam kedalaman kalbu kita, merasakan apa sih yang berada di dalam bulan suci Ramadan itu. Maka insya Allah hati ini akan bergetar, kalbu kita akan bergetar, ya Allah betapa banyak rahasia-rahasia, betapa banyak berkah ya, berkah-berkah yang terkandung di dalam bulan suci Ramadan yang terlewat begitu saja di setiap momen-momen kehidupan kita ini. Karena kenapa? Kita tidak mampu merasakan ya setiap waktu-waktu yang berlalu itu sesungguhnya di dalamnya ada rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, ada ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka rugilah rasanya jemaah sekalian ketika momen-momen kita itu kita hanya lewati dengan tidur dan tidur ya. Apalagi sekarang ini generasi rebahan ya, sedikit saja kerja healing ya, capek ya. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari di akhir-akhir bulan suci Ramadan ini kita berusaha mencontoh Nabi dan keluarganya dan para sahabatnya. Semakin kencang kita ya melakukan amalia-amalia Ramadan ini, sehingga insyaallah di akhir episode bulan suci Ramadan ini kita akan memasuki babak finalnya ya, sebagaimana yang dikatakan dulu Pak Masdi, karena yang dinilai itu bukan awalnya tapi selalunya finishnya ya. Biarpun hebat start tapi kalau tidak finish ya itu kita tidak akan dihitung. Inilah yang sempat saya sampaikan sebagai naib. Kalau ada benarnya, soalnya kebenaran itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kurangnya itulah kelemahan saya sebagai manusia biasa yang masih banyak dosanya, masih kurang ilmunya. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.